akhirnya yang ditunggu tiba juga. Siap menangkan timnas Indonesia, Calvin Verdon mulai gabung latihan timnas Indonesia. Keputusan yang mengejutkan. Elkan Bagot resmi hapus PSSI dari jejak kariernya. Ada apa dengan Elkan Bagot? Simak berita ini biar tidak salah paham. Semoga baik-baik saja. Gegara cedera. Yance Sayuri dipulangkan, Shin Tae-yong panggil Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata. Alhamdulillah OTW juara lagi. Drawing ASEAN Cup U16 2024. Timnas Indonesia masuk grup mudah, akankah asisten Shin Tae-yong pertahankan gelar? Timnas Indonesia U20 dapat dukungan dari Fabregas langsung. Indra Syafri jumpa Fabregas di akhir TC Timnas Indonesia U20 di Como. Walah bisanya cuma niru. Taktik jitu Erick Thohir ditiru negara Thailand. Bawa striker Tottenham untuk bela Thailand, langkah identik Madam Pang seperti Erick Thohir perkuat timnasnya. Pernyataan Bambang Pamungkas yang resmi kembali ke timnas Indonesia. Apakah jadi asisten Shin Tae-yong? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Calvin Verdon mulai mengikuti latihan timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2024. Sejatinya, naturalisasi Calvin Verdon masih diproses oleh PSSI. Kabar terbaru naturalisasi Calvin Verdon akan disidang oleh Komisi I3 dan ex-DPR Senin 3 Juni 2024. Alhamdulillah kerja cepat dari DPR ini, kita Senin langsung rapat roadshow Komisi I3 dan Komisi X untuk rapat penetapan, ucap Dito Aryo Tejo. Dia menambahkan pemain kelahiran Belanda itu diupayakan bisa segera membela timnas Indonesia. Terdekat timnas Indonesia akan melakoni 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024. 5 hari berselangnya menghadapi Filipina di lokasi yang sama. Skuad Garuda yang mengumpulkan 7 poin dari 3 laga menempati peringkat kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara di posisi puncak ditempati oleh Irak dengan koleksi 9 poin. Vietnam menghuni urutan ketiga 3 poin. Filipina berstatus juru kunci 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita usahakan kalau nggak Irak, minimal bisa main lawan Filipina, ujar Dito Aryo Tejo. Sekarang kita fokus percepatan. Skuad timnas Indonesia sendiri tiba di Stadion Madia pukul 07.52 waktu Indonesia Barat. Total ada 19 pemain yang mengikuti latihan timnas Indonesia kali ini. Yang masih belum bergabung adalah Justin Hubner, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Sementara untuk Yance Sayuri tidak terlihat hadir. Dia kemungkinan harus istirahat karena mengalami cedera di latihan perdana Selasa 28 Mei 2023. Kala itu Yance Sayuri tiba-tiba jatuh saat menjalani menu latihan jogging yang sudah lewatinya beberapa putaran. Tim medis pun langsung menghampiri pemain berusia 26 tahun tersebut untuk memberikan perawatan. Yance terpantau diperban di bagian paha kirinya. Menuju keluar lapangan, Yance dibopong oleh tim medis timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kembali menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus teka-teki menyusul kabar perselisihannya dengan sang pelatih Shin Tae-yong. Seperti diketahui, baru-baru ini Shin Tae-yong telah resmi mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dari deretan pemain yang dipanggil, tidak ada nama Elkan Bagot. Menanggapi soal absennya Elkan Bagot di skuad timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun memberikan jawaban yang singkat. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyarankan wartawan untuk menanyakan langsung masalah tersebut kepada sang pemain. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepadanya, ucap Shin Tae-yong. Elkan yang lebih tahu. Terkait hal tersebut, tak sedikit yang mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong. Awal mula perselisihan ini diduga akibat sang pemain tak datang ketika Shin Tae-yong membutuhkan jasanya di skuad timnas U23 Indonesia. Beberapa waktu lalu, Garuda Muda sedang berjuang di ajang Piala Asia U23 dan bertekad meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong memanggil Elkan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang play-off Olimpiade melawan Guinea U23. Akan tetapi bek berusia 21 tahun itu tidak menunjukkan batang hidungnya dan tampak memilih untuk pergi liburan. Kini Elkan Bagot kembali menjadi pusat perhatian setelah dirinya mengganti keterangan atau bio di akun media sosialnya. Sebelumnya, Elkan terlihat menyertakan akun Instagram Ipswich Town dan PSSI dalam keterangan di profilnya. Pemain sepak bola Ipswich Town dan PSSI tulis bio di Instagram Elkan Bagot saat itu. Namun sekarang akun Ipswich Town dan PSSI telah dihapus dari Instagramnya dan diganti dengan Refuel Performance Management. Belum diketahui apa alasan Elkan Bagot menghapus Ipswich Town dan PSSI dari jejak kariernya tersebut. Elkan Bagot saat ini masih berstatus pemain Ipswich Town. Pada Juni 2022, ia resmi menandatangani kontrak baru dengan klub asal Inggris tersebut. Elkan Bagot telah menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun di Town. Bek tengah yang menandatangani kontrak profesional pertamanya di Portman Road pada Januari tahun lalu telah berkomitmen untuk masa depannya bersama The Blues hingga musim panas 2025. Klub memiliki opsi untuk memperpanjang kesepakatan selama 12 bulan berikutnya. Elkan bermain untuk Bristol Rovers di League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris. Namun, masa pinjaman Elkan di Bristol Rovers berakhir 31 Mei 2024 sehingga ia harus kembali klub induk. Adapun Ipswich Town berhasil meraih promosi ke Liga Inggris musim depan setelah mereka finish sebagai runner-up di divisi Championship. Tapi masih belum jelas apakah Elkan termasuk dalam daftar pemain yang dibutuhkan oleh pelatih Ipswich Town, Kieran Kennah, untuk mengarungi kasta tertinggi sepak bola Inggris musim depan. Menarik dinantikan dengan hilangnya akun Ipswich Town di bio Instagramnya, mungkin kan Elkan telah memutuskan untuk pindah klub atau kembali dipinjamkan musim panas ini. Sementara itu di timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan terakhir kali tampil saat tim Garuda bermain imbang 1-1 menghadapi tuan rumah Filipina November 2023. Dua pertandingan terakhir timnas Indonesia versus Vietnam Maret lalu, Elkan tak masuk dalam daftar susunan pemain. Yance Sayuri dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk lanjutan grup EF putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sebelumnya, Yance Sayuri mengalami cedera pada latihan perdana timnas Indonesia di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2024. Kala itu, Yance Sayuri tiba-tiba jatuh saat menjalani menu latihan jogging yang sudah dilewatinya beberapa putaran. Tim medis pun langsung menghampiri pemain PSM Makassar itu untuk memberikan perawatan. Yance terpantau diperban di bagian paha kirinya. Menuju keluar lapangan, dia dibopong oleh tim medis timnas Indonesia. Yance Sayuri insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, ujar Sumarji. Tadi disepakati akan kita pulangkan, kata anggota komite eksekutif PSSI itu. Yance Sayuri yang dipulangkan membuat pelatih Shin Tae-yong memanggil dua pemain baru. Mereka adalah Nado Argawinata Borneo FC Samarinda dan Malik Rizaldi Madura United. Khusus Malik Rizaldi, dia berstatus debutan di era pelatih asal Korea Selatan ini. Malik Rizaldi tampil gemilang di Liga 1 bersama Madura United.
Tercatat, Madura United mengoleksi 13 gol dan 4 assist. Malik Rizaldi akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia membela Timnas Indonesia usai final Championship Series Liga 1. Rencananya leg II final Championship Series Liga 1 antara Madura United versus Persib Bandung digelar di Stadion Bangkalan Madura Jumat 31 Mei 2024. Sementara leg 2 Persib kontra Madura United berakhir dengan skor 3-0. Dan kita akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United. Dan juga kita akan panggil Nadeo. Malik itu akan kita panggil setelah final selesai. Adapun Timnas Indonesia menyisakan 2 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni 2024. 5 hari berselangnya menghadapi Filipina di lokasi yang sama. Skuad Garuda yang mengumpulkan 7 poin dari 3 laga menempati peringkat kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 1 kemenangan lagi, Timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas U16 Indonesia besutan Nova Arianto terhindar dari lawan-lawan kuat pada turnamen ASEAN Cup U16 mendatang. Baru-baru ini drawing atau pengundian babak penyisihan grup turnamen antar tim ASEAN level junior tersebut dilakukan. Drawing tersebut dilakukan oleh PSSI di Jakarta Kamis 30 Mei 2024 siang waktu Indonesia Barat. Setelah agenda tersebut dilaksanakan, Garuda Asia yang berstatus sebagai tim tuan rumah menempati grup A. Untungnya, Magenta Ibrahimovic dan timnya terhindar dari lawan-lawan berat. Timnas Indonesia berada di grup A juga dihuni oleh Laos, Filipina, Singapura. Lalu grup B dihuni oleh Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sedangkan grup C diisi oleh Thailand, Malaysia, Timor Leste, dan Australia. Tim yang berstatus juara grup dan 1 runner-up terbaik akan melaju ke babak semifinal. Nantinya turnamen ini akan berlangsung mulai dari 21 Juni hingga 4 Juli 2024. PSSI menunjuk kota Solo sebagai tuan rumah turnamen level junior ini. Akan ada 2 venue yang digunakan untuk menyelenggarakan ASEAN Cup U16 2024 mendatang. Kedua venue tersebut adalah Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Dengan hasil drawing ini, jelas ujian yang dihadapi oleh Nova Arianto tidak terlalu berat. Asisten Sintayong di Timnas Indonesia tersebut berpeluang menyamai prestasi tim U16 sebelumnya. Sebagai informasi, Indonesia berstatus sebagai jawara bertahan turnamen ini. Tim yang saat itu dibesut oleh Bima Sakti sukses menjuarai turnamen yang dulunya bernama Piala AFF U16 edisi 2022. Pada saat itu Garuda Asia juga dihuni berbagai pemain muda berbakat seperti Arkan Kaka, Rizky Afrizal, Vigo Denis, Iqbal Gwijangge. Akan tetapi sejumlah pemain tersebut kini sudah naik level ke tim U20. Oleh sebab itu, Nova harus mencari pemain-pemain yang bisa meneruskan warisan Kakak dan timnya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengunggah foto bersama asisten pelatih Como 1907 Cesc Fabregas di hari terakhir pemusatan latihan TC di Italia. Timnas Indonesia U20 telah menjalani TC di Como, Italia sejak 26 Mei sebagai persiapan menuju Toulon Cup 2024 di Prancis. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri pun mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan staf pelatih Como karena telah memberikan fasilitas latihan untuk tim Garuda Nusantara. Dengan kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua kebaikan manajemen Como FC dalam menyambut kedatangan kami Timnas U20, kata Indra Syafri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Mirwan Suwarso, Head Coach Ocean Robertson, Cesc Fabregas dan semua staf Como FC yang telah memberikan akses penuh terhadap fasilitas. Mulai dari lapangan latihan, restoran, dan ruang ganti tim utama, serta fasilitas performance development yang terus-menerus mengalami perbaikan.
Indra Syafri juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir karena sudah memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U20 untuk bisa berlatih di Italia. Kepada semua pengurus PSSI dan khusus Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, tentu saja kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan penuh dan pengalaman yang diberikan kepada seluruh tim untuk dapat merasakan berlatih di fasilitas tim Serie A. Sebelum kami mengikuti Toulon turnamen di Perancis. Setelah TC di Como berakhir, Timnas Indonesia U20 akan bertolak ke Prancis untuk mengikuti Toulon Cup 2024. Timnas Indonesia U20 akan melakoni 4 pertandingan awal turnamen Toulon Cup 2024 di Prancis. Pertandingan ini akan berlangsung pada 4 Juni. Setelah itu Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Panama pada 6 Juni. Setelah melawan wakil Eropa dan Amerika, berikutnya Indonesia akan bentrok dengan wakil Asia, Jepang pada 8 Juni. Terakhir, Indonesia akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa yang sudah mentereng, Italia. Pertandingan ini akan berlangsung pada 12 Juni. 4 pertandingan ini akan menjadi ujian bagi Indonesia U20 yang akan tampil di Piala AFF U19 2024. Sebelum ini Indonesia U20 telah melakoni 3 laga uji coba internasional. Lawan yang sempat dihadapi Arkan Kakak dan kawan-kawan adalah Thailand, Uzbekistan, dan Cina. Dari 4 laga melawan 3 tim ini, Indonesia U20 belum pernah meraih kemenangan. Presiden FA Thailand Nuapan Lamsam alias Madam Pang melakukan langkah identik seperti Erick Thohir melakukan untuk PSSI, yakni mencari pemain-pemain keturunan grade A untuk memperkuat timnasnya. Nuapan Lamsam alias Madam Pang merupakan Presiden FAT terpilih untuk 2024 hingga 2028. Kini di awal kepemimpinannya, Madam Pang melakukan hal yang mirip dengan Erick Thohir lakukan di PSSI, yakni membawa pemain keturunan grade A untuk bisa membela Thailand. Striker Tottenham dikabarkan bersedia membela Thailand berkat Madam Pang yang langsung datang ke London. Madam Pang telah terbang ke London untuk meyakinkan striker Tottenham, Jude Soonsuppel. Bahkan Madam Pang dikabarkan juga sudah berbicara dengan keluarga sang pemain. Pembicaraan ini tidak sebatas Jude bisa membela timnas Thailand saja, melainkan juga rencana pembuatan KTP Thailand dan beberapa dokumen lainnya. Madam Pang berbicara dengan Jude Bell dan keluarganya untuk waktu yang lama sebelum membuat keputusan akan bermain di timnas Thailand. Karena dia pernah membela timnas Inggris U15 hingga U19. Tetapi kesempatan semakin tipis saat membela U21 Inggris dengan banyaknya pesaing. Pembicaraan berlangsung positif, Jude tidak menutup kemungkinan bisa membela timnas Thailand. Jude Soonsuppel paling cepat akan berseragam Thailand di FIFA Matchday September 2024. Selain berbicara dengan Madam Pang, Jude juga ingin berbicara langsung dengan pelatih Thailand, Masatada Ishii. Langkah yang dilakukan Madam Pang cukup identik dengan Erick Thohir, yakni mencoba membawa pemain keturunan grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir memimpin PSSI sejak 2023 melanjutkan era Mocamat Iriawan yang juga sudah mulai memanggil pemain keturunan. Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saina Patinama adalah pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi di era Mocamat Iriawan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan Erick Thohir yang juga memanggil pemain-pemain keturunan terbaik. Di awal-awal Erick Thohir memimpin, Justin Hubner yang merupakan pemain muda klub Premier League Wolves berhasil diyakinkan untuk membela timnas Indonesia. Kini beberapa pemain keturunan guard A juga sudah bisa membela timnas Indonesia. Sebut saja Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon. PSSI juga masih mengusahakan 3 pemain lagi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, yakni Maarten Paes, Jens Raven, dan Calvin Verdonk. Pesepak bola legenda Bambang Pamungkas resmi kembali ke timnas Indonesia. Hanya saja, pria 43 tahun itu belum mengumumkan jabatan apa yang akan diembannya bersama skuad Garuda. Halo, saya Bambang Pamungkas. Saya akan kembali ke timnas Indonesia, kata Bambang Pamungkas di akun Instagramnya @bp20. Kita boleh kecewa saat timnas bermain buruk. Kita juga boleh marah saat timnas kalah.
Tapi kita tidak boleh menyerah dan berbalik arah dengan membiarkan mereka berjuang sendirian. Bagi saya timnas itu sakral. Kapanpun mereka memanggil, saya akan menyambutnya dengan penuh rasa bangga, tegas pria yang disapa Bepe ini. Lantas, apakah Bambang Pamungkas akan berperan sebagai asisten pelatih timnas Indonesia? Peluang itu terbuka. Sebab asisten pelatih timnas Indonesia saat ini, Nova Arianto, sudah mulai disibukkan dengan statusnya sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Bepe sendiri memiliki rekam jejak yang panjang sebagai pemain timnas Indonesia. Ia tercatat 13 tahun 1999 hingga 2012 membela timnas Indonesia dengan rincian 37 gol dari 85 pertandingan. Sejumlah prestasi dicetak Bambang Pamungkas bersama timnas Indonesia. Ia tergabung bersama skuad timnas Indonesia yang mentas di Piala Asia 2000, 2004, dan 2007. Ia bahkan mencetak 1 gol saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain di Piala Asia 2007. Satu lagi, Bepe pernah menjadi top skor Piala AFF 2002 dengan koleksi 8 gol. Berkat bantuan Bepe, timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2000, 2002, dan 2010. Jadi, apakah Tuah Bepe bakal meningkatkan performa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Sangat menarik untuk dinantikan.